Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami sekelompok membahas tentang spiritualitas dalam pendidikan Islam dalam pandangan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Nah, pendidikan itu adalah bagian penting dalam kehidupan manusia, khususnya pendidikan Islam. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah untuk memberikan bekal manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi biasanya diidentikan dengan proses perubahan menuju arah yang positif. Sering juga diidentikan dengan kegiatan dakwah, kegiatan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Jadi dia ditandai dengan kriteria iman dan komitmen seseorang terhadap ajaran Islam. Nah, di masa dahulu pendidikan Islam itu pernah dimaknai sebagai tarbiyah al-diniyah, ta'lim ad-din, at-ta'lim al-dini, dan al-ta'lim al-islami. Kemudian ketika muncul pengaruh dari barat, muncullah berbagai isu mengenai krisis pendidikan di kalangan dunia Islam. Kenapa? Karena besarnya pengaruh barat terhadap alur perjalanan kaum muslimin, terutama di dalam bidang pendidikan. Mengingat hal itulah salah satu pemikir dan pembaharu pendidikan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas itu perlu merasa harus ada refresh atau pendidikan ini perlu dimaknai ulang. Kalau dalam pandangan dia, pendidikan itu adalah proses penanaman adab pada peserta didik. Inilah yang perlu kita kaji. Apalagi Syekh Naqib Al-Atas juga merupakan seorang penggagas islamisasi ilmu pengetahuan. Lalu apa pula itu spiritualitas? Spiritual itu berasal dari kata spirit yang dalam Kamus Besar Indonesia itu, bahasa Indonesia, memiliki dua arti, yaitu semangat dan jiwa. Jadi dia lawannya adalah lahiriah atau literal. Misalnya spiritualitas itu adalah keadaan akal atau jiwa atau sesuatu yang bersifat ukhrawi. Struktur kepribadian manusia di dalam istilah psikologi disebut dengan fakultas spiritual. Apa saja unsur dari fakultas spiritual itu? Ada ruh, akal, hati, jiwa, dan hawa nafsu. Siapakah Syekh Muhammad Naqib Al-Atas? Dia aslinya orang Indonesia asli ya. Lahir di Bogor, Jawa Barat. Ayahnya adalah keturunan Saudi Arabia. Ibunya bernama Syarifah Raguan Al-Idrus, keturunan raja pada kerajaan Sukapura, Jawa Barat. Jadi dia memang berasal dari bibit unggul yang orang tuanya sudah menanamkan nilai-nilai religius ketika dia sudah sejak dia berumur 5 tahun. Ketika ISTAK didirikan tahun 1991, dia ditunjuk sebagai direkturnya. Inilah dia mulai membumi. Lalu apa saja karyanya? Karyanya yang terkenal itu ada Islam and Secularism, Dilema Kaum Muslimin, The Concept of Education in Islam, dan lain-lain. Banyak ya karyanya. Mungkin itu sedikit tentang Profesor Naqib Al-Atas. Pengertian tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Istilah pendidikan Islam dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam konteks Islam, pengertian pendidikan menunjuk pada istilah yang biasa dipergunakan, yaitu ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Dan istilah yang paling sering digunakan adalah tarbiyah. Namun menurut Al-Atas, istilah tarbiyah bukanlah istilah yang tepat dan benar untuk memaksudkan pendidikan dalam pengertian Islam. Al-Atas mengatakan bahwa istilah tarbiyah yang dimaksud untuk pendidikan pada hakikatnya mencerminkan konsep barat tentang pendidikan. Menurut Al-Atas, istilah tarbiyah tidak tepat dan tidak memadai untuk membawa konsep pendidikan Islam dengan alasan pertama, istilah tersebut tidak tertuju pada manusia saja, tapi juga pada makhluk yang lainnya. Sementara pendidikan dalam Islam adalah sesuatu yang khusus untuk manusia saja. Yang kedua, dalam metafisika Islam, rahmah bermakna pemberian wujud oleh Tuhan kepada ciptaan-ciptaan
penciptaannya. Jadi jika tarbiyah diartikan membawa sesuatu kepada kelengkapan secara beransur, maka dapat dipahami hal tersebut lebih mengacu pada kondisi-kondisi fisik dan material daripada kondisi rasional dan intelektual. Yang ketiga, tarbiyah yang disusup ke dalam konsep robbah mengacu pada pemilikan pengetahuan dan bukan pada penamaannya. Oleh karena itu, di samping tarbiyah, bagi al-atas hal itu tidak mengacu pada pendidikan sebagaimana yang dimaksud. Selanjutnya, di samping tarbiyah, istilah taklim juga sering digunakan dalam pendidikan Islam. Menurut al-atas, taklim berarti pengajaran. Dengan demikian, maknanya lebih sempit dari tarbiyah. Selain dari kedua istilah tersebut, ada juga istilah ta'dib dalam dunia pendidikan. Menurut al-atas, ta'dib berasal dari akar kata yakni adabah, memiliki beberapa arti. Di antaranya mendidik, undangan perjamuan, kebudayaan, tata tertib sosial, dan kehalusan budi. Jika kita perhatikan, penggunaan tarbiyah, taklif, dan ta'dib dalam proses pendidikan memiliki perbedaan yang terletak pada penekanannya. Tarbiyah menekankan pada proses bimbingan agar potensi atau sifat dasar asli yang dimiliki anak dididik dapat tumbuh dan berkembang secara sempurna. Sedangkan taklim penekanan pada penyampaian ilmu pengetahuan yang benar kepada seseorang atau subjek didik. Sedangkan ta'dib lebih menekankan pada penggunaan ilmu yang benar dalam diri seseorang sehingga menimbulkan perbuatan dan tingkah laku yang baik. Selanjutnya, pemikiran spiritualitas pendidikan Islam. Jadi tadi sudah disampaikan tentang taklim, takdib, dan tarbiyah. Maka di sini Naqib al-Atas menegaskan bahwa yang paling tepat untuk istilah dalam konsep pendidikan Islam itu adalah takdib, gitu ya. Dimana takdib tadi sudah dibahas bahwa adalah satu proses menginstal pemahaman, penanaman sesuatu ke dalam diri manusia, gitu ya. Jadi atau penanaman adab, ya, ke dalam diri manusia. Nah, apa itu adab? Adab itu adalah disiplin jiwa, mind, body, and soul, gitu ya. Jadi yang paling tepat dalam pemikiran spiritualitas Islam ini adalah takdib, penanaman adab. Kemudian itu tujuan dari takdib ini adalah pembentukan adab, di mana adab itu sudah mencakup antara ilmu dan amal, seperti itu. Jadi dari proses takdib ini juga mencakup ilmu dan amal. Nah, jika konsep takdib atau penanaman adab ini tidak digunakan dalam istilah pendidikan, maka akan muncul dampak-dampak lain, yaitu kebingungan, kesalahpengetahuan, dan dampak yang lebih parahnya adalah loss of adab. Nah, ini adalah masalah yang paling besar yang menjadi dilema dalam dunia pendidikan pada saat ini, hilangnya adab, gitu ya. Dan hilangnya adab ini merupakan akar masalah yang paling besar dalam dunia pendidikan. Nah, salah satu solusinya atau satu-satunya solusinya adalah kembali kepada takdib, gitu ya, proses penanaman adab. Nah, kita tahu akar masalahnya adalah loss of adab. Kita tahu solusinya adalah kembali kepada takdib, di mana tujuan dari takdib atau penanaman adab tadi adalah membentuk manusia yang bertakwa, atau dalam bahasa lainnya adalah good man, ya, insan kamil atau muslim paripurna. Insan kamil itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual, tingkat spiritual yang tinggi, dan istiqomah dalam segala tingkah laku dan perbuatannya. Nah, berdasarkan tujuan tersebut dapatlah dibagi ilmu itu menjadi dua bagian. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah.
dapat dijelaskan ilmu-ilmu agama yang sifatnya fardu ain adalah ilmu Al-Quran, pemahaman dan penafsirannya, juga membacanya. Yang kedua as-sunnah, kemudian syariah, kemudian teologi, kemudian ilmu tasawuf, salah satunya psikologi, kemudian ilmu bahasa atau linguistik, kemudian yang bagian kedua adalah ilmu-ilmu rasional, intelektual, dan filosofis, ilmu kemanusiaan, alam, terapan, dan teknologi. Nah, dengan dibaginya ilmu-ilmu itu ke dalam 2 bagian, kita dapat lebih terarah gitu ya, lebih terarah mana yang menjadi target kita lebih dulu dan mana yang nanti dapat melengkapi target kita. Ilmu-ilmu terapan yang disampaikan sebelumnya, nah itu harus sudah dikunci dengan konsep-konsep Islam dan dibersihkan dari pemikiran-pemikiran sekuler atau disebut juga dengan istilah Islamisasi. Dan juga yang sudah disampaikan tadi di awal bahwasannya Syekh Muhammad Naqib Al-Atas ini adalah orang Indonesia asli yang dilahirkan di Bogor, dan dia merupakan keturunan dari ayah yang bernama Syekh Ali bin Abdullah Al-Atas yang merupakan keturunan ulama dan ahli tasawuf yang berasal dari Saudi Arabia. Kemudian ibunya yang bernama Syarifah Raguan Al-Idrus yang merupakan keturunan raja-raja pada kerajaan Sukapura, Jawa Barat. Nah, tulisannya mencapai sekitar 22 buku dengan 30 makalah yang tersebar di berbagai seminar yang ada di Indonesia. Dari pengertian pendidikan yang merujuk pada 3 istilah yang tadi disebutkan di atas, yaitu taklim, tarbiyah, dan ta'dib, maka yang paling tepat itu adalah ta'dib, karena merujuk kepada kembali kepada karena ta'dib sudah mencakup kepada unsur-unsur pengetahuan, pengajaran, dan pengasuhan atau tarbiyah. Nah, jadi menurut Al-Atas, pendidikan adalah proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia, yang artinya diharapkan bisa menghasilkan manusia paripurna atau insan kamil. Demikianlah diskusi kami pada kesempatan ini, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.